Kalau mau mendaki Gunung Rinjani, jangan hanya membawa perlengkapan logistik, jangan sombong ke alam atau kata lainnya menantang alam. Beberapa hari terakhir ini kita sedang ramai mendengarkan pembahasan soal bule yang terjatuh di lereng Gunung Rinjani. Tapi kita kali ini akan fokus pada legenda ataupun misteri-misteri yang ada pada Gunung Rinjani. So, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lindu Saputro yang akan menemani kalian membahas sesuatu yang misteri, legenda, ataupun mitos. Dan inilah dia channelnya, Dimensi. Kalian pasti tahu kan, Gunung Rinjani itu tinggi banget, bahkan ketinggiannya itu mencapai 3.726 meter di atas permukaan laut. Karena ketinggiannya itu, gunung ini juga menjadi destinasi wisata pendakian paling populer di Indonesia. Bahkan bukan hanya di Indonesia, Gunung Rinjani juga sangat populer di kalangan internasional. Tapi buat warga lokal, Gunung Rinjani ini bukan cuman sekedar pemandangan alam yang luar biasa ataupun tempat mendaki biasa. Dianggap oleh mereka tempat yang suci, sakral, dan banyak sekali cerita mistis yang mengelilinginya. Cerita paling terkenal yaitu sosok yang melatar belakangi kenapa gunung ini dinamai dengan Rinjani. Dewi Anjani. Menurut legenda, Dewi Anjani adalah sosok setengah manusia dan setengah makhluk gaib. Dia adalah anak dari Raja Selaparang, kerajaan kuno di Lombok. Tapi karena satu dan lain hal, dia memilih untuk meninggalkan istana dan bertapa di gunung. Nah, dari situ kisahnya mulai menjadi legenda. Dewi Anjani dipercaya mendapatkan kesaktian dan akhirnya menghilang dari dunia manusia. Katanya, dia nggak mati, tapi dia meninggalkan dimensi manusia dan bergabung dengan alam gaib, dan pada akhirnya menjadi penjaga Gunung Rinjani. Sampai sekarang pun masyarakat adat atau masyarakat lokal masih percaya bahwa Dewi Anjani masih benar-benar hidup dan menjaga Gunung Rinjani agar keseimbangan alam di sekitar wilayah gunung dapat tetap terjaga. Salah satu tempat yang dianggap berkaitan langsung dengan Dewi Anjani adalah Segara Anak atau Segara Anak, yang artinya itu Laut Anak. Danau ini ada di dalam kaldera Rinjani. Secara geologi, danau ini terbentuk akibat letusan dahsyat Gunung Samalas yang terjadi pada tahun 1257 Masehi yang dinamakan letusan Samalas. Tapi menurut masyarakat lokal atau menurut cerita legenda lokal, danau ini terbentuk dari air mata Dewi Anjani ketika ia sedang bertapa. Setiap tahun, masyarakat Hindu dan suku Sasak sering mendatangi danau itu untuk melakukan upacara. Bukan cuma untuk meminta berkah, tapi juga buat meminta izin, mengucap rasa syukur, dan nunjukin rasa hormat kepada para penjaga gunung. Banyak yang percaya kalau kita bersikap seenaknya sendiri di sekitar danau ataupun di sekitar Gunung Rinjani, maka kita bisa kena akibatnya. Termasuk pengalaman-pengalaman gaib yang menyeramkan, ataupun disesatkan oleh alam gaib. Misalnya mandi sembarangan, buang sampah sembarangan, ataupun bersikap tidak sopan. Entah itu terhadap manusia, hewan yang ada di sana, ataupun kepada alamnya. Selain kisah Dewi Anjani, ada juga cerita lain yang tak kalah mistis. Misalnya Pasar Bubrah. Tempat ini berada di ketinggian sekitar 3.000 meter. Bahkan beberapa pendaki pun pernah bercerita waktu nginap ataupun istirahat di sana, mereka seperti mendengar suara kegiatan pasar. Ramai akan orang yang jual beli tawar-menawar. Padahal ketika mereka berniat untuk melihat situasi di luar, ternyata tidak ada apa-apa. Hanya gelap gulita. Warga lokal percaya bahwa itu adalah pasar gaib, tempat berkumpulnya para makhluk halus penghuni Gunung Rinjani. Lalu ada juga fenomena yang dianggap mistis oleh penduduk lokal seperti Gua Susu yang letaknya berada di jalur Torean. Di dalam gua itu terdapat tetesan air yang warnanya agak putih seperti susu. Banyak juga yang percaya air di dalam gua itu memiliki khasiat. Tapi tempat ini juga dianggap sakral. Kalau masuk ke gua itu dengan niat yang tidak baik atau sambil sombong, katanya bisa nyasar, disesatkan, ataupun mendapat gangguan. Kepercayaan masyarakat lokal gak berhenti sampai di situ. Ada juga keyakinan soal 9 desa gaib yang katanya tersebar di sekitar puncak Rinjani. Desa ini gak kelihatan sama mata orang biasa, tapi dipercaya sebagai tempat tinggal makhluk halus para penjaga Gunung Rinjani. Makanya banyak orang-orang tua di sana yang selalu memberikan pesan, kalau mau mendaki Gunung Rinjani, jangan hanya membawa perlengkapan logistik, tapi bawalah juga sikap yang sopan.
Etika selama pendakian juga jadi bagian penting. Pendaki lokal biasanya paham akan aturan yang tak tertulis ini. Jangan ngomong kasar, jangan sombong ke alam, atau kata lainnya menantang alam. Jangan membuang sampah sembarangan, kalau ini mungkin tertulis juga. Dan yang terakhir, jangan lupa meminta izin ataupun berniat baik sebelum mendaki. Karena tak sedikit dari pendaki yang melanggar hal-hal kecil ini, terus mereka ngalamin kejadian aneh. Ada yang tiba-tiba tersesat padahal jalurnya jelas. Ada yang merasa diawasi, bahkan ada juga yang tiba-tiba sakit tanpa sebab yang jelas. Kalau kita dari luar, mungkin ini semua terdengar hanya seperti cerita rakyat biasa. Tapi bagi masyarakat lokal, semua ini adalah cara mereka untuk menghormati dan menjaga alam di sekitar mereka. Rinjani bukan cuma soal fisik ataupun visual pemandangan alam, tapi juga soal pengalaman batin dan spiritual. Jadi kalau suatu hari kamu punya kesempatan untuk mendaki Rinjani, ingat bahwa kamu tidak hanya sedang mendaki sebuah gunung, tapi kamu juga sedang memasuki wilayah yang dianggap suci oleh orang-orang setempat, maka hormatilah mereka. Kalau kamu nggak percaya silahkan, tapi setidaknya adab dan sopan santun kita terhadap sesama manusia, bahkan kepada alam semesta, harus tetap dijaga. Karena dunia dan seisinya lebih dalam daripada apa yang kita lihat dan kita rasakan. Terima kasih dan sampai jumpa pada konten berikutnya.